Shin. Halo teman-teman semua, kembali lagi saya Agan Reza dan balik lagi juga di episode Tokusatsu. Jadi di episode Tokusatsu kali ini kita bakalan bahas first impression soal penayangan perdana Kamen Rider Zio di Raja Wali Televisi ya. Jadi semoga juga kalian udah pada nonton kemarin jam 8:30 malam, jadi nggak rebutan remote juga sama si emak ya, gara-gara ikatan cinta ya. Dan menurut Ana teman-teman, untuk pembukanya dulu kata-katanya ini menurut Ana luar biasa di sini ya. Jadi di sini Ana begitu enjoy nontonnya walaupun sudah nonton, karena ini hitungannya berarti Ana rewatch ya atau nonton lagi ya. Dan juga di sini ceritanya itu terdeliver dengan sangat baik lewat dubbingnya. Jadi luar biasa RTV. Terima kasih banyak ya. Weis. Nah, untuk soal yang kemarin teman-teman Ana mau bahas dulu. Jadi soal kemarin itu kan katanya mendadak banget pengumuman si Zio ini ya, soal si RTV ini nayangin si Zio ya. Jadi kan biasa ada countdown-nya dulu H-7 atau H- seminggu. Tapi ini H-2 loh yang mendadak banget ya. Dan baru ada poster ofisialnya bahkan siang harinya pas hari Seninnya. Jadi yang Ana dapat info dari orang dalam ya. Jadi itu mereka itu belum mau mengumumkan ke sosial media semacam kayak posternya dulu atau segala macam. Jadi makanya cuman kayak dikasih tahu pemberitahuan kecil di sebuah acara gitu ya. Jadi dia nggak mau ngasih poster atau countdown untuk beberapa hari karena takut kena masalah yang kemarin soal KPI yang katanya kebanyakan tayangan asing. Bener juga ya, kalau kita pikir-pikir ada masalahnya juga dengan itu. Dan takutnya kan kalau udah misalkan diumumkan nih posternya nih ya, jadi takutnya ada masalah-masalah lagi kan, harus ngundurin jadwal lagi gitu ya. Takutnya kan nanti penonton-penonton juga pada protes, mana nih katanya mau nayangin Zio gitu kan. Takutnya nanti jadi katanya prank gitu ya. Jadi kalian sudah tahu nih masalahnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan setelah kita nonton di sini ternyata satu kali penayangan itu ada 2 episode ya. Jadi yang ditayangkan kemarin itu episode 1 dan juga episode 2-nya ya. Lumayan lah 40 menit ya. Jadi di sini juga Anda cukup puas karena di sini tidak ada cut ya. Walaupun iklannya lumayan lama, tapi di sini nggak ada bagian-bagian yang di-cut. Semuanya ditampilkan secara lengkap sama dengan si original airingnya. Terus juga nggak ada blur seperti penayangan build kemarin kan kayak di-cut-cut gitu kan pas berantem-berantemnya. Tapi di sini nggak ada sama sekali ya. Semua terdeliver dengan sangat baik ya. Dan yang pastinya yang jadi main topik yang kita omongin pasti dubbingnya. Jadi sebelum penayangan aja banyak sekali yang khawatir katanya dengan dubbingnya. Aku takut dubbingnya cringe, takut dubbingnya jelek, takutnya dubbingnya nggak cocok segala macam. Jadi kita bakalan komentarin juga soal dubbingnya di sini ya, soal si Sogo, soal si Geis, soal si Tsukuyomi, Woz dan juga Time Jacker ya. Menurut Ana dubbingnya udah lumayan oke ya. Makanya itu ceritanya itu terdeliver dengan sangat baik. Jadi pengucapannya itu nggak ada yang ngaco-ngaco gimana, semuanya jelas ya. Dan malah Ana nonton ini dengan dubbing Indonya malah lebih jadi nangkep lagi gitu, maksudnya seperti apa ya. Menurut Ana udah bagus banget. Sogo udah pas, Geis juga udah pas. Menurut Anda Sogo sama Geis agak mirip ya suaranya ya, jadi kayak sulit membedakan. Kalau di original airingnya kan si Sogo ini mungkin agak lebih cempreng bocil sedikit kan, kalau si Geis ini lebih ngebas sedikit. Nah, Tsukuyomi ini dubbingnya menurut Anda paling pas. Tsukuyomi ini pas banget ya, jadi suara-suara wanita-wanita tegasnya dapat banget. Woz juga bener-bener pas banget di sini ya. Terus juga Time Jacker di sini yang baru muncul itu baru si Ur ya. Jadi menurut Anda si Ur ini suaranya agak laki banget ya. Tapi di sini Anda pas baca komen-komen atau di media sosial katanya yang banyak yang bilang dubbingnya udah pas kok katanya. Emang kayak gitu ya. Emang dia lelaki ya teman-teman ya, si Itaga Kirihito itu emang laki-laki ya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau Anda mungkin belum biasa aja ya. Jadi ketika mendengar si Ur ini di dubbing Indo ini first impression Anda ya kurang cocok aja ya. Terus juga mungkin menurut Anda Oma Zio untuk di awal sih agak kurang nendang aja ya dubbingnya ya. Jadi lebih pas kalau si Oma Zio ini suaranya itu tukeran sama Another Build yang lebih sangar ya. Itu mungkin bisa lebih pas gitu. Dan juga di sini untuk dubbingnya lagi, ini dia yang banyak dibahas banget ya, soal Iwae katanya. Jadi Iwae di sini di dubbing Indonesia menjadi bersoraklah ya. Semestinya ada kata-kata mungkin yang lebih pantas lagi ya, kayak sambutlah atau gimana, rayakanlah gitu ya. Tapi di sini Ana no protes lah, bersoraklah tetap masuk konteksnya di sini. Jadi banyak yang protes juga kenapa nggak Iwae aja gitu. Iwae kan udah sangat-sangat melekat lagi di Zio. Ya ini kan sekali lagi dubbing Indo, ini kan seperti mereka itu mencari pasar baru lagi di Indo. Jadi kalau tetap Iwae takutnya nggak akan paham anak-anak kecil ini gitu. Apaan gan Iwae gitu kan? Aku nggak tahu karena mereka juga belum nonton. Pasti mereka bingung gitu ya. Jadi dibikin lebih umum dengan kata-kata seperti bersoraklah, rayakanlah, sambutlah, oke lah ya. Jadi mungkin nanti ke depannya kan si Woz ini banyak sekali Iwae di serial Zio. Jadi banyak banget kata-kata bersoraklah pasti di sini ya. Dan pastinya gimana ya? Untuk tim dubbingnya itu mungkin
tinggal pemosisiannya aja gitu ya. Kalau dubbingnya nggak pas, susah gitu ngedelivernya juga cerita yang berat. Tapi menurut Ana udah first impression Ana nonton, menurut Ana udah bagus lah di sini, udah bagus banget ya. Sogo guys, pemeran utamanya, pemeran yang pentingnya semuanya udah pas kok dubbingnya ya. Ya emang sih gimana ya, tim dubbing ya itu aja ya. Pihak RTV juga mungkin udah sampai beres di sini dubbingnya ya. Jadi mungkin kalau dikasih masukan mungkin agak telat lah ya. Jadi semoga bisa jadi masukan juga ke depannya ya. Terlepas didengar atau tidak masukannya di sini. Dan juga kalau kalian mau kritik ya kritiknya yang membangun lah gitu ya. Jangan yang menjatuhkan kayak dubbingnya jelek, kampret gini-gini, ya janganlah. Kasih kritikan yang memberi masukan agar bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Dan juga untuk suara belt-beltnya, untuk suara item-itemnya di sini nggak didubbing sama sekali ya. Jadi di sini emang original airingnya teman-teman di sini emang seperti itu suaranya. Jadi emang kayak dari build juga seperti itu kan, Rabbit Tank, ini kan Rider Time, Kamen Rider Gio, itu tetap semuanya ya. Jadi di situ udah aman teman-teman. Terus juga banyak yang bilang kenapa sih nggak ini aja apa namanya di subtitle Indonesia aja gitu ya. Ya itu masalah lisensi lagi ya. Karena kan ini suara-suara aktornya gitu ya. Nanti harus ada lisensi lagi sama Shisho Okuno dan agensinya lagi. Itu banyak permasalahan ya. Ini untuk membeli lisensi sebuah satu serial full aja udah lumayan susah. Jadi dikurangin lah protes-protes yang gak pentingnya. Dan juga mungkin banyak yang agak bingung mungkin sama episodenya katanya. Terus juga di media sosial Ana sering lihat di situ. Ada yang lihat, kok build itu ada lagi sih gitu ya. Terus juga, kok si Sento sama si Banjo nggak bisa Henshin lagi dan segala macem. Tapi sayang menurut Ana kurang suka dengan respon-respon para netizen di media sosial ini. Ada yang nanya kayak gitu tapi malah dibully. Nggak tahu kan dasar lu bocil RTV. Nah itu dia teman-teman yang Ana khawatirkan ya. Jadi please lah jangan ada senioritas atau juga kayak sok-sok ngelit seperti itulah. Justru kasih tahu. Mereka kan juga nanyanya juga baik-baik kan. Ini kenapa seperti ini? Nggak toksik gitu atau gimana? Ya kasih tahu aja baik-baik. Kalau kelewat batas sekali lagi baru dikasih tahu yang benar gitu. Nah di sini respon-responnya tuh udahlah gitu. Mungkin baru hari pertama juga ya, tapi semoga Ana nggak pesimistis. Semoga ke depannya kalian-kalian yang seperti ini bisa lebih menghimbau lah adik-adik yang ini, kan mereka juga baru nonton di sini, wajar lah bingung. Ana juga jujur baru pertama kali nonton Zio, bingungnya minta ampun. Episode 1 first impression Ana jelek banget itu, karena bingung banget, loncat-loncatnya cepet banget ceritanya. Ini langsung diras 2 episode. Gimana bocil-bocil itu harus mikir sebegitu tingginya gitu untuk episode yang seperti ini, untuk yang buat perkenalan, untuk ngejelasin sistem kerjanya di Zio ini serialnya seperti apa. Ya mereka juga mungkin belum nangkep, ya udah nggak apa-apa gitu, makanya dikasih taunya yang baik. Oke. Jadi di sini Ana jelasin sedikit aja lah ya garis besarnya teman-teman ya. Jadi sekalian nostalgia juga di sini. Jadi diceritakan sih di masa depan di sini di 2068, masa depan itu udah hancur ya sama yang namanya Oma Zio ya. Dan Oma Zio itu adalah si Tokiwa Sogo ya. Si Tokiwa Sogo yaitu pemeran utamanya yang bercita-cita jadi raja kan, makanya teman-temannya agak nyinyir kan ketika dia aku pengen jadi raja gitu. Masa zaman kayak gini jadi raja gitu. Bahkan cringe-nya itu ke bawah sampai ke teman-temannya gitu ya. Pas ketemu sama temannya yang karate itu kan dia, wah kamu cocok nih jadi pengawal kerajaanku. Apa sih dikit-dikit raja gitulah. Agak absurd dan agak nggak masuk akal bisa dibilang mimpinya si Sogo ini. Dan juga karena masa depannya hancur, ada 2 orang yang balik lagi ke masa lalu, yaitu si Geis dan juga si Tsukuyomi ya. Si Geis ini dan Tsukuyomi ini itu balik ke masa lalu ke 2018 ya, berarti dari 2068 dihitung aja 2068 kurang 2018 berarti 50 tahun ya. 50 tahun di situ untuk bertemu si Sogo dan untuk memusnahkannya. Ya, kalau si Geis ini kan jelas banget karena kalau kalian lihat di sini, wah Geisnya bertarung lawan Zio tuh ya. Iya, karena emang misinya dia itu untuk memusnahkan si Sogo sebelum jadi Oma Zio, biar masa depannya itu berubah ya. Jadi si Geis ini seperti nggak peduli gitu ya. Emang dia berbeda, si Sogonya ini seperti baik hati di zaman 2018 ya. Tapi di sini ya udah tetap pada misi dia harus hancurin si Sogo ini biar nggak jadi Oma Zio, karena di gambaran masa depannya ini dia udah pasti jadi Oma Zio gitu ya. Dan juga si Tsukuyomi juga balik dengan misi yang sama, cuman pendekatannya ini berbeda ya. Kalau si Geis ini dengan cara yang sangat keras, mungkin dia bilang ya langsung gelut, langsung musnahin. Kalau si Tsukuyomi ini dengan pendekatan yang lumayan halus, makanya dia itu lebih sering ngobrol sama Sogo ketika diserang sama si Geis. Di sini dilindungi sama Tsukuyomi. Kelihatan kan si Tsukuyomi juga lebih menghimbau lewat kata-katanya di sini ya. Jadi kayak masih ada cara lain loh selain memusnahkan si Sogo gitu ya. Kita belokin lah jalannya di sini ya. Tapi di sini si Tsukuyomi mungkin caranya lebih kayak
biar si Sogo ini jangan Henshin jadi Zio ya. Makanya ketika si Sogo ini megang jam kan, jangan lupakan mimpimu jadi raja gitu loh ya. Jadi episode 1 sih kira-kira seperti itu, dan episode 2-nya muncul si Another Build ya. Episode 1 akhir juga udah muncul ya Another Build ya. Jadi Another Build ini muncul gara-gara si ulah Time Jacker. Jadi kita anggap Time Jacker ini adalah musuh utama si Kamen Rider Zio ya, atau antagonis. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang berbeda, di sini sebenarnya mereka kalau dipikir antagonis banget juga enggak. Kenapa misi Time Jacker itu sama seperti Geis dan Tsukuyomi ya? Mereka itu nggak mau Oma Zio itu jadi raja di masa depan, karena kita tahu kan di masa depan itu masa depan sudah hancur gitu ya. Jadi di sini si Time Jacker ini nggak mau ya Oma Zio jadi penguasa di situ, karena masa depan juga hancur. Makanya misi mereka itu mencari raja baru yang lain ya, dengan menciptakan rider-rider baru lagi seperti Another Build. Nanti kalian bakal lihat lagi Another X8, Another apalagi sih? Another Ghost, semuanya ada di situ ya. Jadi Another dari para Heisei Kamen Rider gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ngomong Ana kecepetan atau misalkan ngomong Ana sulit dimengerti atau gimana, kalian komen di bawah dulu ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau udah lewat videonya, nanti Ana bisa jadi masukan juga buat di video kedepannya. Jadi lanjut lagi, makanya mereka menciptakan Another Rider ya. Dan ketika Another Rider itu diciptakan, kan si Ur menciptakan Another Build. Nah, ketika si Another Build ini diciptakan dari si pria yang main basket, si Sento dan juga si Banjo di situ ya. Sento ya lebih tepatnya, mungkin Sento di sini tidak bisa menjadi Kamen Rider Build lagi. Jadi kekuatannya hilang nih di sini ya. Si Sento itu hilang kekuatannya. Dan yang jadi Kamen Rider Build itu adalah si Another Build ya, yang diakui sebagai Kamen Rider Build. Oke. Jadi Kamen Rider Build yang Sento ini tuh nggak pernah ada, karena sudah ada si Another Build ya, yang diakui eksistensinya di situ gitu. Kekuatannya sudah diambil. Oke. Dan lanjut lagi soal gimana sih cara si Sogo ini atau si Zio ini ngalahin si Another Build ini. Jadi ada 2 syarat ya. Syarat pertama, mereka itu harus mengalahkan si Another Rider ini di tahun yang sama ketika si Time Jacker ini menciptakan si Another Rider tersebut ya. Misalkan si build itu dari 2017 ya. Jadi ini entah itu dari si Time Jacker ini menciptakan si Another Rider-nya atau original airing si Kamen Rider-nya. Pokoknya di tahun itulah. Makanya si Ur kan menciptakan si Another Build itu di 2017. Makanya Sogo dan Geis itu harus kembali lagi ke 1 tahun sebelumnya dari 2018, yaitu 2017, di mana Another Build itu diciptakan ya. Jadi di 2017 ini mereka harus ngalahin si Another Build-nya ya. Makanya kenapa ketika si Geis ini mengalahkan si Another Build ini di tahun 2018, dia bangkit lagi sampai si Geis-nya capek ya. Itu baru syarat pertama. Untuk syarat keduanya itu harus menggunakan kekuatan rider yang identik. Nah, makanya ketika si Sogo ini mengalahkan Another Build, si Zio ini pakai armor build ya, makanya dia pakai armor build. Kalau misalkan, makanya ini case-nya juga sama seperti si Geis ya, dia cuma pakai original form-nya doang, dan dikalahinnya dia 2018 ya pasti bangkit lagi gitu ya. Nah, terus kenapa kan Sentonya jadi bego dan si siapa Banjonya juga jadi wibu, pokoknya jadi wibu, jadi bego, jadi wota lah, apapun terserah kalian manggilnya di situ. Karena ini efek adanya si Another Build ya. Kan Another Build-nya diciptakan di 2017. Nah, makanya itu Sento Kiryu juga tidak ada di sini identitasnya. Ya, kalau kalian yang udah nonton serial Build, Sento Kiryu itu tidak pernah ada jadinya. Adanya itu Katsuragi Takumi, karena emang originalnya atau identitas aslinya kan Sento itu kan Katsuragi Takumi, makanya dia panggilnya Takumi di sini ya. Si Sento, si ilmuwan jenius ini nggak pernah ada, makanya dia ngewibu, ngewota sama si Banjo kan, gitu ya. Karena ada si Another Build ini gitu ya. Dan juga dari 2017 sampai 2018 itu si Another Build-nya yang ngerusuh ya. Karena tidak ada sosok pelindung di situ, karena Kamen Rider Build-nya sudah tidak ada di situ, karena sudah jadi Another Build di sini. Dan ada momen di mana si Geis ini atau si Sogo ini mengalahkan si Geis atau Sogo ya, Ana lupa, pokoknya di Rider Kick di situ si Another Build-nya ini kalah. Tapi itu belum memenuhi syarat ya. Dan saat itu juga si Sento sama si Banjo ini tiba-tiba ingatannya kembali lagi, dan mereka itu megang Right Watch Build dan juga Right Watch Cross ya. Nah, di situ ingatan mereka itu kembali, tapi hanya sesaat. Ya, kenapa hanya sesaat? Karena syaratnya ini yang 2 ini belum terpenuhi, harus mengalahkan di tahun terciptanya sama mengalahkannya dengan si armor atau kekuatan yang identik ya. Makanya di situ di momen itu cuman sebentar, tapi di situ
si Sento dan juga Banjo sempat memberikan si Build Right Watch dan juga Cross Right Watch ke si Sogo gitu loh ya. Nah, terus juga teman-teman, ketika si Sogo ini mengambil Build Right Watch, jadi dia memakai kekuatan build gitu ya, jadi armornya di situ. Nah, di sini kekuatan si Sento ini nggak bisa berubah lagi jadi build. Jadi kekuatannya itu sudah diposes sama si Zio sebagai raja gitu ya. Udah si Sento ini makanya dia jadi Katsuragi Takumi lagi kan di akhir-akhir gitu kan ya. Jadi nama Sento udah nggak ada lagi. Jadi sama seperti case-nya saat Another Build ini diciptakan ya. Jadi sama aja kayak si Sogo ini ngambil kekuatannya, cuman ya kan untuk mengalahkan si Another Build-nya gitu ya. Nah, jadi terjawab juga kenapa si Sento sama si Banjo ini ketika melawan Another Build kok kayak ngilang-ngilang terus tiba-tiba ngilang kekuatannya, yaitu karena kekuatannya itu sudah ada di Another Build. Jadi mereka nggak akan lama berubahnya, apanya berubahnya cuman bentar. Itu mungkin mereka lagi periode lagi mau hilang kekuatannya ya, dan akhirnya kan hilang sepenuhnya dan sudah diproses sama Zio, dipakai armornya terus buat ngalahin Another Build. Nah, sekarang kekuatan Kamen Rider Build ada di si Sogo, Tokiwa Sogo gitu. Terus ada pertanyaan lagi apa ya? Oh ya, ini si Sento ini diberikan 2 Right Watch ya. Si Sento sama si Banjo ini diberikan 2 Right Watch blank yang warna hitam sama si Sogo. Itu untuk apa? Jadi ini kan seperti balik lagi berantemnya di 2017 nih ya. Sementara kan kalau ceritanya kita mundurin lagi, berarti di 2018 si Sogo itu kan dapat Build Right Watch sama Cross Right Watch itu di 2018 kan, di masa depan pas si Sento sama si Banjo ngasih ke dia saat ingatannya sebentar pulih gitu kan ya. Nah, ini tuh harus penting banget. Ini penting banget kenapa Sogo itu syaratnya ketika udah ngalahin Another Rider juga harus ngasih blank Right Watch itu ke si Sento dan juga ke si Banjo, agar nanti di masa depan si Sento sama si Banjo ini dapat memberikan si Right Watch tersebut. Kalau nggak dikasih di waktu itu ya, jadi dia nggak akan bisa ngalahin Another Build gitu ya, karena udah dikasih kan di masa lalu yang 2017 gitu ya. Makanya di 2018 nanti Right Watch-nya berubah jadi Build Right Watch, baru dikasih ke si Sogo. Nangkep gak sih? Semoga nangkep aja ya. Jadi seperti itulah garis besarnya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau misalkan kurang paham atau gimana ya. Ada juga di sini konten bahas-bahas yang bisa membantu kalian memahami ceritanya ya. Walau sekali lagi Ana tanpa paksaan, kalian adik-adik Bocil RTV harus ngerti ceritanya gitu. Ya enggak kayak gitu juga. Ana juga nggak maksa kalian buat paham ceritanya. Kalau kalian mau paham lebih ceritanya ya silahkan. Ana siap membantu gitu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada konten bahas-bahasnya, kalian cek playlist ya. Kalau kalian masuk home di situ udah ada ya di paling atas. Ana udah geser ke atas. Dan juga selain untuk bahas-bahas ada review DX juga. Mungkin nanti setiap kalian nonton 2 episode, nanti Ana kasih update soal bahas-bahasnya dan juga soal review-review DX-nya yang keluar di episode tersebut ya. Jadi jangan lupa cek playlist. Soalnya Ana udah kasih tahu kemarin masih aja ada pertanyaan, Gan review DX-nya Zio dong, Right Watch-nya Gan bahas-bahas, semoga ada dong. Padahal udah dibahas sampai tamat. Review DX-nya juga semua Right Watch udah Ana review. Udah banyak sekali yang di-review. Selain Right Watch ada senjata-senjatanya. Tapi kalian cobalah cek dulu ya sebelum komen. Oke? Nah, sekali lagi juga semoga yang senioritas atau yang elit-ngelit bisa berkurang ya, bisa lebih ngehimbau dengan secara baik-baik, oke teman-teman ya. Dan juga menurut orang dalam lagi, info rating perdananya di sini katanya baru keluar hari ini, jadi kita tunggu aja seperti apa. Dan juga apa lagi ya, mungkin openingnya bakalan ada breakdown ya, soalnya kemarin pas Zio tayang itu openingnya belum sempat di breakdown. Mungkin ada berbau spoiler kalau opening breakdown kan, karena udah tahu juga gitu ke depannya seperti apa ya. Tapi kalau kalian gak masalah sama spoiler, ya gak apa-apa, nanti Ana kasih spoiler warning lah. Jadi kita kasih kesinambungan opening dengan serialnya si Zio seperti apa. Oke teman-teman, seperti itu aja. Semoga dimengerti lah pembahasan Ana ya. Jadi di sini Ana cuma ngasih impression pertama Ana soal penayangan perdana si Kamen Rider Zio ini di RTV gimana. Dan menurut Ana sangat bagus banget, sesuai yang Ana bilang tadi di awal banget ya. Enjoy nontonnya walau ini hitungannya rewatch atau nonton lagi ya. Dan yang paling penting itu dubbingnya itu bisa ngedeliver ceritanya sebaik mungkin gitu ya. Kalau misalkan dubbingnya juga ngaco kan, takutnya kayak ngasal ngomong karakter-karakternya, takutnya jadi ceritanya itu jadi nggak pada paham, jadi ceritanya itu nggak terdeliver dengan baik. Tapi menurut Ana ini udah oke banget ya. Luar biasa RTV, terima kasih banyak ya. Semoga sukses selalu dan tidak ada halangan untuk nayangin Zio ini sampai tamat ya. Jadi hitungannya 2 episode ya. Jadi ini ada ralat sedikit teman-teman. Ana maaf salah info kemarin. Jadi ini tayangnya setiap jam 8:30 ya. Jadi Senin Selasa jam 8:30 malam, terus Jumat sampai Minggu jam 8:30 malam. Jadi seminggu itu ada 5 penayangan ya. 5 penayangan, 5 kali 2 10, berarti 1 minggu itu ada 10 episode ya.
Zio itu ada 49 episode, berarti kira-kira ada 5 minggu, berarti kira-kira sebulan setengah lah ya, baru tamat. Kira-kira berarti akhir April, kalau nggak melenceng perhitungan Ana ya, kalau Zio ini tamatnya kapan. Oke, semoga enjoy teman-teman ya. Jadi Ana juga karena sudah terkesima dengan penayangan utamanya, pastinya besok Ana hari ini berarti ya, hari ini Ana bakal nonton lagi ya, dan bakal lihat seperti apa ya. Jadi apa ya, enak lah memahami ceritanya, beda sensationnya untuk di dubbing Indo ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ditunggu untuk konten-konten Zio lainnya pastinya di channel Agen Reza. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dari kita, bye bye guys.